Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidyawati Sumantri Pemontolo, NIM 1821008, Prodi PGMI semester 6, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, IAIN Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Rian Reksa Munandar, yaitu Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul yaitu Tata Surya. Adik-adik sekalian, ada yang tahu apa itu Tata Surya? Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Tata Surya. Tata Surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Selanjutnya, Tata Surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Selanjutnya yaitu asal-usul Tata Surya. Banyak hipotesis tentang asal-usul Tata Surya telah dikemukakan oleh para ahli. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu hipotesis nebula. Hipotesis nebula pertama kali ditemukan oleh Immanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Dan selanjutnya hipotesis planetesimal. Hipotesis planetesimal pertama kali dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton pada tahun 1900. Dan ada juga hipotesis pasang surut bintang. Hipotesis pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet ini dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaannya yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka. Selanjutnya yaitu hipotesis kondensasi. Hipotesis kondensasi mulanya dikemukakan oleh astronom Belanda yang bernama J.P. Kuiper pada tahun 1950. Hipotesis kondensasi menjelaskan bahwa Tata Surya terbentuk dari bola kabut raksasa berputar membentuk cakram raksasa. Dan yang selanjutnya hipotesis bintang kembar. Hipotesis bintang kembar awalnya dikemukakan oleh Fritz Hoyle pada tahun 1956, mengemukakan bahwa dahulunya Tata Surya kita berupa 2 bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Hipotesis protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh Charles van Kuiper dan teori ini menurut protoplanet di sekitar matahari terdapat kabut gas yang membentuk gumpalan-gumpalan yang secara evolusi berangsur-angsur menjadi gumpalan padat. Gumpalan kabut gas tersebut dinamakan protoplanet. Dan yang terakhir yaitu ada susunan Tata Surya.
Jadi susunan tata surya itu terbagi dua. Yang pertama ada tata surya bagian dalam. Tata surya bagian dalam adalah nama umum yang mencakup planet kebumian dan asteroid, terutama terbuat dari silikat dan logam. Objek dari tata surya bagian dalam melingkup dekat dengan matahari. Radius seluruh daerah ini lebih pendek dari jarak antara Jupiter dan Saturnus. Jadi yang pertama itu ada Merkurius. Merkurius adalah planet paling kecil di dalam tata surya dan juga terdekat dengan matahari. Kedua yaitu ada Venus. Venus atau bintang kejora adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Dan yang ketiga yaitu ada Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Dan yang keempat yaitu ada Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi. Dan yang kelima yaitu ada sabuk asteroid dan Katai Ceres. Sabuk asteroid adalah bagian tata surya terletak kira-kira antara orbit planet Mars dan Jupiter. Selanjutnya yaitu ada Ceres. Ceres adalah objek terbesar yang berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet Katai atau planet kurcaci atau planet kerdil adalah sebutan bagi benda-benda langit yang memutari matahari dalam tata surya. Selanjutnya yaitu tata surya bagian luar. Yang pertama itu ada Jupiter. Jupiter atau disebut Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya yaitu ada Saturnus. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua dari tata surya setelah Jupiter. Jadi planet Saturnus adalah planet di tata surya yang juga dikenal sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari. Karena itulah Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari bumi. Selanjutnya yaitu ada Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan planet yang terbesar ketiga dan terberat keempat dalam tata surya. Ia dinamai dari nama dewa langit Yunani kuno, Uranus, ayah dari Kronos atau Saturnus, dan kakek dari Zeus atau Jupiter. Meskipun Uranus terlihat dengan mata telanjang seperti 5 planet klasik, ia tidak pernah dikenali sebagai planet oleh pengamat dahulu kala karena redupnya dan orbitnya yang lambat. Dan yang keempat yaitu ada Neptunus. Neptunus merupakan planet ketujuh, planet ke-8 jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada Uranus. Neptunus mengorbitkan matahari pada jarak 30,1 SA atau sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Sekian, itulah pemaparan dari saya tentang tata surya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.